Assalamualaikum, kembali lagi di Gaza Salam Official. Saya akan melanjutkan informasi tentang perbedaan aplikasi Smart Door Lock. Yang kali ini adalah aplikasi Tuya atau Smart Life, atau juga Bardi, dan juga aplikasi Onassis. Itu semuanya satu platform. Jadi yang jelas kalau Tuya, maksud saya Smart Door Lock ini bisa connect ke Tuya dan Smart Life. Kalau untuk Bardi dan Onassis kemungkinan bisa ya, tapi saya belum coba, mungkin di next video. Oke, pertama-tama kita coba download dan install aplikasi Tuyanya dari, kalau di Android di Play Store. Kemudian kita register gitu ya. Nah, ini setelah diregister otomatis kita akan jadi home owner dari aplikasi, dari home kita gitu ya. Nah, ini home owner. Setelah kita registernya yang cepat dan mudah itu pakai Google Account aja. Jadi di sini ada namanya, ada profilnya, kemudian ada account dan family role. Oh ya, yang kita daftarkan itu accountnya itu adalah email address ya. Jadi itu nanti yang akan kita pakai untuk kalau misalnya mau invite atau mau join home di situ nanti. Nah, kemudian di sini home settingnya kita bisa edit atau ganti namanya. Kemudian room manajemennya ada berapa room, kalau kurang tinggal ditambahin ya. Ini ada add room. Kemudian ada location ini ngambil data dari Google Map. Jadi rumah kita di setting Google Map lokasinya. Kemudian di sini ada manage permission, itu isinya tipe ya, administrator atau common member. Bedanya di sini kalau yang administrator dia bisa manage device, kemudian untuk membernya atau home-nya dia bisa memanage home atau member. Sedangkan untuk yang common itu hanya bisa pakai aja ya, ini use all, tapi dia tidak bisa memanage member dan memanage home-nya. Bedanya di situ. Kemudian di sini ada bisa transfer ownership, tapi dari list member yang sudah ada di home kita. Kemudian di sini ini saya sudah tambahkan aplikasi Tuya di smartphone anak saya gitu ya. Kemudian dia saya invite atau saya undang untuk gabung ke home saya. Jadi invite-nya itu pakai email address, masukin email address-nya, kemudian baru kita invite. Nanti di aplikasi Tuya di smartphone-nya, smartphone anak saya itu akan muncul notifikasi bahwa kita diundang. Tinggal di confirm, maka otomatis aplikasi atau HP anak saya, Tuyanya itu akan terdaftar sebagai common member di home saya. Di situ hanya itu aja. Nah, di sini ya, ini ada create dan join home. Kemudian apalagi di sini, ini ada setting. Nah, di sini ini sih tentang account ya. Account information dari registrasi Tuya kita dan aplikasi Tuyanya sendiri ya, pengaturan aplikasi Tuya. Kemudian ini ada home-nya, ada informasi account, nickname-nya, profil foto, time zone. Di sini ada third party,
Jadi si Tuya ini bisa connect ke Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings, dan IFTTT. Di sini home management udah, kemudian message center. Nah, di sini informasi tentang alarm ya, atau record dari si smart door lock nih, atau perangkat-perangkat lain yang ada di home kita. Nah, ini ada notification settingnya. Kemudian FAQ dan feedback. Oke, cuma itu aja yang di Mi, yang ada di aplikasi Tuya. Kemudian kita coba ke home. Nah, di home ini adalah list dari perangkat-perangkat yang terkoneksi ke aplikasi Tuya kita gitu, atau ke home kita. Nah, di sini ada all device. Kalau ada ini nanti akan muncul semua ya. Di sini listnya. Kemudian ada dibagi ke dalam grouping kamar atau room. Di sini ada living room, master bedroom, yang defaultnya ya. Atau kalau kita tambahkan sudah tambahkan room baru ya, nanti di sini akan muncul juga room barunya. Oke. Untuk menambahkan perangkat ke aplikasi Tuya itu ada dua cara, yang otomatis dan manual. Kalau yang otomatis kita aktifkan dulu perangkatnya, baru kita tambah add device di aplikasi Tuyanya. Tapi kalau yang manual, kita add device dulu di aplikasi Tuya, baru kita nyalakan device-nya. Kita lihat dulu perangkat apa aja yang bisa connect ke aplikasi Tuya ini. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah kategori ya. Kategorinya itu ada electrical, lighting, sensor, kemudian ada kamera and lock gitu ya, gateway, macam-macam, ada banyak. Nah, di smart door lock sendiri ada di kamera and lock. Nah, di sini ada kamera, kemudian ada smart lock ini, kemudian ada video lock, ada smart box, smart gating ya, banyak ya. Nah, di smart lock ini yang menariknya ada koneksi lewat WiFi, Zigbee, dan juga Bluetooth. Nah, ini menarik karena Bluetooth dan WiFi itu kan bukan internet ya. Jadi dia ibaratnya seperti kabel lah. Sedangkan ada anggapan bahwa untuk connect ke aplikasi Tuya itu perangkatnya harus, atau kita harus punya internet. Nah, itu menarik. Mungkin nanti saya akan coba buatkan videonya, apakah itu harus punya internet kita atau tidak ya, karena ini kan Bluetooth dan WiFi itu kan bukan internet gitu. Oke, kita nanti akan coba pakai cara yang otomatis saja karena itu lebih mudah gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus nyalakan dulu di perangkatnya. Untuk smart door lock ini sendiri, untuk pertama kali konfigur dia harus punya 3 user administrator. Jadi usernya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, berurutan. Nah, user 1 sampai 3 itu otomatis akan menjadi administrator. User 4 dan seterusnya itu baru user biasa. Kalau kita belum tambahkan user 1 sampai 3, maka dia akan terus menanyakan gitu administratornya sampai terpenuhi 3 user itu. Nah, user 1 sampai 3 itu sendiri bisa password semua, 3-3-nya password, atau kartu semua, atau fingerprint semua, atau kombinasi. Yang penting dia harus terpenuhi 3 user.
administrator. Oke, kita akan coba masuk ke menu setting, bintang pagar, kemudian password defaultnya biasanya 123456. Oke, dia minta user administrator yang baru. Kita confirm. Oke, tadi 001 ya user pertama, itu password. Kemudian oke, itu kartu ini sebagai administrator juga. Kemudian saya tambahkan fingerprint. Nah, ini baru yang keempat adalah user biasa. Kita tambahkan 123147 misal. Kita confirm. Oke, kita sudah punya user administrator dan satu user biasa. Nah, di sini ada 7 menu. Yang pertama tambah user, yang kedua hapus user, yang ketiga adalah passage mode atau normally mode. Jadi kalau diaktifkan ya pintunya nggak perlu dibuka pakai password atau ini ya, tinggal dorong aja gitu. Kemudian yang keempat itu adalah silent, yang kelima waktu atau time, yang keenam tambah jaringan, dan yang ketujuh adalah hapus jaringan. Kita masuk lagi ke menu setting. Oke, kita coba aktifkan jaringannya ya. Yang pertama ini pakai hotspot, yang kedua ini apa ya? Kita coba yang kedua ya, karena ini lebih mudah. Oke, setelah itu baru kita add device di aplikasi Tuya. Nah, ini dia langsung akan searching. Nah, ini langsung ke detect. Jadi lebih gampang ya. Ini saya masukkan passwordnya. Oke, dia akan nambah. Kita tunggu. Nah, ini statusnya. Nah, itu blinking cepet. Itu biasanya udah sebentar lagi akan. Oke. Oke, sudah sukses ya. Oke, berarti di sini di home kita sudah ada device smart door lock. Nah, ini di all device. Tapi ini device ini belum masuk ke room yang mana gitu ya. Kita bisa setting. Kita bisa edit. Untuk kita grouping dia masuk ke room yang mana. Nah, ini location itu nanti kita masukin di room yang mana, misalnya di ruang tamu gitu ya. Kemudian ini ada device information, tab to run. Ini enggak terlalu, ini lebih ke arah informasi device-nya. Ini skenario ya. Kemudian cek device network. Ini ada feedback.
add to home screen sama firmware-nya, firmware update. Di sini ada remove kalau kita mau hapus device-nya. Itu aja settingannya. Kemudian ada apa aja fungsi-fungsi smart door lock ini di aplikasi Tuya, dan di sini cuma segini ya. Nah, ini kalau kita tap itu ternyata nggak ngaruh gitu. Saya pikir ini kalau di tap otomatis unlock gitu atau terbuka, ternyata enggak. Nah, ini bisa jadi remote kalau kita request dulu, jadi nggak otomatis, jadi harus ada request. Nah, requestnya adalah 9 pagar gitu ya. Ini kita input 9 pagar. Nah, ini baru ada ya. Di sini baru ada, mau kita reject atau kita agree, kita terima. Remote unlocking request gitu. Gitu ya. Nah, ini ada informasi juga. Nah, itu jadi nggak otomatis ya yang ini. Saya pikir ini otomatis, diklik langsung kebuka gitu. Ternyata enggak. Kemudian di sini ada unlocking record. Nah, ini belum ada ya, kita coba unlocking record. Nah, ini sudah terbuka. Oke. Nah, ini ada informasinya bahwa password unlock. Jadi yang tadi password pertama ya. Coba kita pakai kartu ya. Oke. Oke, ini kartu sudah ada informasinya juga. Kemudian kita coba user biasanya. Oke. Di sini kedetek sebagai, nah itu password juga ya. Nah, di sini nanti kita bisa cek lebih detail. Nah, ini ada, tadi kan kalau tadi di notif cuma ada password ya, ternyata di sini kelihatan password 4. Jadi ini user keempat. Nah, ini cut 2, ini user kedua, kartu berupa kartu, dan ini adalah password atau user pertama. Jadi nanti ini kita bisa associate ke member home kita gitu. Karena ini adalah administrator, saya coba associate ke admin ya. Nah, ini mau ke mana nih? Ke DD atau ke administrator? Kita pilih administrator ya. Oke. Oke, sukses. Nah, ini dia otomatis berubah gitu. Kemudian yang kedua kartu juga administrator ya. Oke, kita confirm. Nah, otomatis kartu juga jadi administrator. Nah, ini kan yang keempat ini, user keempat itu user biasa ya. Kita asosiasikan ke anak saya. Kita confirm. Oke. Ini jadi si DD itu sebagai user keempat gitu. Udah, cuma itu aja ya untuk record, dan itu semua yang sukses. Jadi kalau kita coba yang gagal itu nggak akan ada di unlockingnya ya, di unlocking recordnya. Terus yang member management itu ada apa aja. Nah, di sini otomatis yang sudah ada di list member home kita ya akan muncul gitu.
Kalau mau add, ya itu sama juga nambah member ya. Harus dari Mi dan home management. Kemudian di member manajemen ini nah, jadi kalau kita diklik ya seperti ini ya. Tuh. Di sini hanya password name-nya password 1 dan Dures password. Gitu. Tidak ada settingan lagi ya selain yang ini gitu. Kemudian kartu ya sama ya seperti ini, nggak bisa disetting. Nah, ini cuma bisa diganti mau pakai apa namanya. Udah ya, itu aja gitu. Nggak ada pengaturan yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah temporer password. Nah, di sini ada time limited password. Itu. Yang tipenya online, karena ada juga yang tipenya offline. Itu kalau dia tidak connect, kalau wifi networknya itu nggak stabil gitu ya. Nah, ini kita coba yang time limited. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, di sini bisa random. Kita bisa generate random password 7 digit ya. Ini misal gitu ya. Ini baru 6. Oke, sudah 7. Kemudian di sini password name-nya kita bisa isi. Misalnya tem 1 gitu ya. Kemudian efektif time-nya dari kapan, kemudian masa berakhirnya kapan. Kita bisa setting masa berakhirnya bisa sampai bertahun-tahun ya. Tuh, bisa di setting bertahun. Padahal dia temporary password gitu, tapi bisa di setting lama. Dan di sini ada repeat. Nah, ini yang menarik. Saya pikir ini kan start time-nya kalau di repeat misal setiap hari gitu ya, Senin sampai Sabtu, Minggu sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 9. Dimulai dari tanggal efektif, kemudian selesai di expiration time-nya gitu ya. Saya pikir dia hanya bisa membuka di jam ini gitu, di rentang durasi hari yang ini efektif dan expiration. Tapi kenyataannya setelah saya coba ternyata enggak bisa gitu, enggak berhasil. Dan setelah saya cek, jadi saya sempat ngecek sampai ke developer Tuya, ternyata repeat start time end time ini adalah e-key. Jadi electronic key gitu. Nah, ini yang saya bingung gitu. Terus kalau dia electronic key ini di-send ke siapa gitu. Biasanya kan electronic key itu perlu di-send gitu, dikirim ke akun mana gitu. Dan apakah berupa aplikasi Tuya juga gitu ya. Tapi kan ngapain gitu ya, kan bisa didaftarin usernya itu, ngapain harus pakai temporary password gitu. Ini yang saya nggak ngerti nih. Jadi saya rasa ini bahkan kalau kita cari di YouTube gitu ya, ini nggak ada yang pernah pakai gitu. Jadi kayak useless, membingungkan. Saya sudah coba ternyata gagal, ini tidak berlaku. Jadi saya juga nggak ngerti gimana cara pakainya, karena ini adalah e-key atau electronic key. Jadi cuma itu aja. Kita bisa generate temporer dari kapan sampai kapan. Ini misalnya kalau misalnya ada kita nyewain apartemen gitu ya, kita bisa setting misalnya 1 hari gitu, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu si penyewa kita kasih password
yang seperti ini gitu. Nah, itu bisa. Oke, selanjutnya ini ada smart linkage ya. Ini biasanya hubungannya ke perangkat lain. Kita tunggu. Nah, ini family go home. Nah, ini larinya ke skenario ternyata ya, skin family go home. Oke. Karena tidak ada, saya juga bingung mau mendemokannya, tidak ada perangkat lain. Jadi cuma ini aja ya, aplikasi Toya tuh cuma seperti ini gitu untuk smart door lock-nya. Tidak ada yang bisa disetting sesimpel ini gitu. Oke. Kemudian kita coba ke skenario atau ke skin. Nah, di sini kita bisa create skenario. Skenario itu hubungan antara satu perangkat dengan perangkat lain ketika ada event apa gitu ya. Misalnya, nah ini event-eventnya adalah ketika perubahan cuaca, ketika perubahan lokasi, bisa juga pakai schedule atau device status berubah gitu ya. Nah, misalnya device status dari perangkat yang ada smart door lock misalnya ya. Smart door locknya itu misalnya dibuka pakai fingerprint atau dibuka pakai temporary code. Nah, ini bisa kita isi angkanya misalnya 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau if ini terjadi, itu kemudian ngapain gitu? Tasknya apa? Misalnya change a mode, kemudian control single device. Ya, nggak ada lagi device-nya ya. Ya, contohnya misalnya intinya kalau misalnya lampunya smart door lock-nya kebuka, itu kita bisa ngapain? Misalnya ketika smart door lock terbuka oleh suatu user, oleh user tertentu, itu bisa nyalain lampu depan gitu atau lampu ruang tamu. Ya, seperti itulah skenarionya ya. Jadi hubungannya antara smart door lock, ketika smart door lock seperti apa, itu perangkat lainnya bisa kita setting nyala atau hidup atau seperti apa gitu. Kebalikannya juga bisa gitu. Misalnya ketika kita nyalain lampu, smart door lock-nya terbuka. Ya bisa lah seperti itu ya. Jadi hubungan skenario ini lebih ke arah hubungan antara perangkat di home kita. Oke, kemudian yang smart ini, nah ini lebih sebenarnya mirip ya dengan skenario gitu. Cuma di sini yang lebih ke arah yang skenarionya yang lebih smart lah gitu ya. Seperti itu. Seperti ini kamera control dan alarm function to protect your home gitu. Oke, jadi ya seperti ini aplikasi Tuya gitu ya. Jadi untuk smart door lock-nya sendiri menurut saya terlalu simple gitu. Tidak ada yang bisa disetting. Oke, sedangkan untuk kesimpulan akhirnya aplikasi Tuya itu seperti apa ya, nanti tunggu di video terakhir saya ya. Kesimpulan karena saya akan buat dulu aplikasi yang lain seperti yaitu Titilock dan USmartGo-nya. Oke, mungkin sekian perbedaan aplikasi Smart Door Lock bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.